ini tidak ada perubahan dari tahun 2021. Jadi sama dengan tahun 2021. Jadi paparan ini sebenarnya paparan tahun 2021. Nanti bahannya saya akan berikan, mungkin juga sudah punya yang terkait instrumen penilaiannya. Jadi UKIN untuk UKM PPG itu ada dua. UKIN portofolio dan UKIN praktek pembelajaran. Oke, yang UKIN portofolio itu dia akan menilai 7 CP. Mungkin semuanya sudah tahu 7 CP dari PPG ini. Jadi mampu mengembangkan diri sendiri secara berkelanjutan. Maaf, menilai CP yang ketujuh, bukan 7 CP. CP yang ketujuh mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Buktinya apa? Telah melaksanakan tersebut, itu ada 6 ini nanti yang akan diujikan di portofolio itu, yaitu tentang penelitian dan publikasi, tentang refleksi diri, tentang pencarian informasi baru dan menghasilkan inovasi, prestasi melalui kompetisi, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang biru itu wajib. Yang biru wajib, tapi bukan wajib keempat-empatnya. Cukup salah satu ada, wajib ada, salah satu. Yang hijau itu tidak wajib ada. Tapi harapannya ya ada semua, itu lebih bagus. Gitu ya. Ini yang perlu dilihat terkait dengan portofolio itu. Jadi ada 4 tadi, ada 6 tadi, penelitian dan publikasi tadi, pencarian informasi baru, refleksi diri, inovasi, pengabdian masyarakat, prestasi. Nah, ini yang perlu dilihat bahwa penelitian dan publikasi itu semasa menjalankan tugas profesi sebagai guru dan semasa menjadi mahasiswa PPG itu. Terus dikumpulkan dalam interval waktu tertentu, gitu ya. Kalau yang untuk refleksi itu dideskripsikan dalam bentuk narasi. Coba ya, ini masa pengumpulannya mungkin ya. Ini yang perlu dikumpulkan. Untuk yang PPG Daljab, untuk Bapak Ibu ini, yang karya yang digunakan itu 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Jadi Bapak Ibu jadi mahasiswa PPG itu kapan ya? Juli ya. Jadi sebelum Juli itu yang bisa digunakan karyanya ya. Itu untuk yang PPG Daljab. Jadi ketika jadi mahasiswa PPG sudah tidak bisa lagi digunakan karya-karyanya. Misalnya ikut seminar itu nggak bisa. Oke, ini ada tadi melakukan penelitian. Jadi ini yang wajib tadi. Ini yang merah ini yang tidak wajib. Jadi sekali lagi yang 4 ini wajib tapi cukup salah satu harus ada gitu ya. Kalau 4-4-nya tidak ada, Bapak Ibu, itu enggak lulus. Ya, itu yang perlu. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi salah satu ini. Nah, yang paling mudah yang mana sebenarnya? Melakukan refleksi diri. Apa itu nanti ada di sini ya. Jadi kalau penelitian itu Bapak Ibu itu harus dibuktikan dengan pemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan gitu ya. Yang bawah itu skripsi, tesis, disertasi dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik. Misalnya Bapak Ibu dulu S1 membuat skripsi gitu ya. Itu nggak bisa digunakan.
atau ke S2 membuat tesis itu tidak bisa digunakan. Gitu ya. Atau makalah ketika Bapak Ibu menyusun tesis dalam rangka itu ya tidak bisa. Itu tidak bisa digunakan sebagai karya yang diunggah di sini. Ya boleh diunggah, cuman tidak dinilai gitu. Nah ini yang penting Bapak Ibu yang apa yang saya katakan tadi refleksi diri. Nah, ini saya minta, jadi saya harapkan semua bisa melakukan ini karena tidak susah. Dan ini cukup melakukan apa? Deskripsi, bentuk narasi. Jadi menulis, deskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan dalam pengembangan diri. Termasuk misalnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, melaksanakan penelitian, mengembangkan karya, terkait pelaksanaan tugas secara umum, berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Jadi ini Bapak Ibu buat ya. Saya minta semuanya buat. Nah, kalau ini sudah dibuat kan sudah kewajiban wajib tadi sudah gugur. Jadi Bapak Ibu pasti bisa dinilai dan bisa lulus kalau nanti ada ininya ya. Jadi karena ini. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan deskripsi terkait perbaikan pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu bisa bercerita, tapi deskripsinya ketika Bapak Ibu sebelum PBG gitu melaksanakan misalnya tentang ketika Bapak Ibu mengajar misalnya melakukan pembelajaran secara monoton jadi kurang variatif. Nah, terus Bapak Ibu lakukan refleksi terus Bapak Ibu melakukan perbaikan. Jadi dengan apa perbaikannya? Merancang pembelajaran yang inovatif. Nanti RPP-nya disertakan gitu, terus nanti dipraktikkan hasilnya apa. Itu dinarasikan seperti itu contohnya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu melakukan penelitian gitu ya, itu dinarasikan apa yang dilakukan gitu. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya minta semuanya harus ada ya. Jadi jangan tidak ada yang direfleksi ini. Mencari informasi baru. Nah, yang mencari informasi baru itu Bapak Ibu bisa misalnya kegiatannya diklat, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, kegiatan lain yang mendukung kualitas diri. Diklat itu dalam rangka pengembangan diri, misalnya seperti itu. Disertakan buktinya, nanti diunggah seperti itu. Nanti Pak Darmawan akan menceritakan dan itu ada rubrik penilaiannya, Bapak. Nah, yang ketiga menghasilkan karya inovasi, menunjukkan pengembangan profesi, menghasilkan karya sesuai dengan profesinya. Harus ada karya ini dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 10.000 atau 2 kali 6.000. Karya dapat berupa buku, modul, diktat, media, karya teknologi atau seni atau olahraga. Nanti mungkin ada yang tanya, berapa banyak Pak saya harus mengunggah gitu. Nanti dilihat di nilainya kira-kira kalau sudah dipenuhi ya sudah cukup. Ini deskripsi tadi sudah mengunggah nanti biar saya mungkin Pak Darmawan nanti akan jelaskan yang menilai portofolio itu siapa Bapak Ibu nanti. Jadi Bapak Ibu setelah mengunggah portofolio itu yang menilai siapa? 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong yang bukan pembimbingnya. Jadi kalau Bapak Ibu dibimbing saya, misalnya di sini ada Pak Nardi gitu ya, yang bimbingan saya. Itu tidak akan diuji oleh saya, tidak akan dinilai oleh saya. Misalnya seperti itu. Dinilai oleh yang lainnya yang bukan pembimbingnya. Pembimbing apa? Pembimbing ketika PPL. Gitu. Nanti sudah ada, ini rubriknya Bapak Ibu.
ada rubriknya, nanti saya berikan nilainya sudah ada ini. Sudah ada semua ini nilainya. Jadi kalau publikasi internasional, refleksi itu setengah Bapak Ibu nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat refleksi sebanyak 4, berarti nilainya setengah kali 4, berarti 2 gitu. Kalau diklat, ini diklat itu dilihat, kalau diklat itu kan ada jamnya. Kalau biasanya Bapak Ibu ikut diklat 30 ada 32 JP, nilainya 1. Kalau lebih dari 81 sampai dengan 180, wah seperti itu. Kalau Bapak Ibu menulis buku, ini sudah ada di sini. Bisa dilihat apa saja itu modul, buku sekolah, gitu ya, hasil karya itu ada di sini semuanya. Nanti ini kalau menghitung tadi sudah, nanti Pak Darmawan akan menjelaskan bagaimana mungkin ngunggahnya. Ini refleksi tadi ya. Nilainya setengah-setengah itu kalau refleksi. Setiap refleksi ini tadi sudah. Ini karya inovasi, ini ada nilainya juga. Modul gitu ya, alat peraga sederhana, alat peraga kompleks itu ada. Nanti saya berikan ininya, apa deskripsinya itu yang disebut alat peraga sederhana itu yang bagaimana, yang kompleks bagaimana. Itu sudah ada buku, itu diterbitkan secara nasional apa enggak, diterbitkan di sekolah gitu. Ini karya teknologi, ini sudah ada ini ininya. Oke, saya mungkin kalau yang apa ngikuti kompetisi. Jadi Bapak Ibu itu ikut kompetisi, bukan membimbing kompetisi siswanya. Jadi mengikuti Bapak Ibu sebagai peserta dan menjadi juara, misalnya ada di sini. Ini juara 1 sampai 5, ini skor-skornya ada. Ini yang pengabdian masyarakat. Kalau Bapak Ibu aktif di kegiatan, misalnya tingkat desa itu ada. Misalnya Ketua Karang Taruna itu ada. Ada di sini. Jadi ketua atau selain ketua itu ada. Ketua MGMP misalnya, kalau jadi MGMP ya ada di sini nilainya. MGMP itu tingkatannya apa? Kabupaten ya? Atau kecamatan? Nah, sudah ada di sini. Kalau ketua 0,3, kalau bukan ketua itu 0,2. Takmir masjid boleh, sebagai takmir juga boleh. Yang penting ada SK-nya, surat keterangannya juga. Ini nanti fakta integritasnya ada. Ini Bapak Ibu yang penting ini ya. Bapak Ibu itu skor maksimumnya ini. Jadi kalau melakukan penelitian dan publikasi, itu skor maksimumnya Bapak Ibu kalau sudah mencapai 4 ya sudah cukup. Enggak perlu nambahi. Misalnya Bapak Ibu ya di melakukan penelitian dan publikasi ini ya. Nanti dilihat penelitian publikasi itu Bapak Ibu misalnya ini punya jurnal internasional 1, jurnal nasional 1, itu sudah cukup, nggak perlu yang lain-lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya penelitian, penelitiannya Ibu punya penelitian 10 misalnya ya, nggak usah 10. Ini kan kalau penelitian saja itu kalau sendiri dan diseminarkan itu kan 1, ya cukup 4 saja yang diunggah, nggak perlu 10 gitu. Maksudnya itu. Yang saya maksud maksimal itu ya. Kalau banyak-banyak juga nilainya sama. Mau 10, kalau misalnya punya penelitian 10 diunggah semua, penelitian 4 diunggah semua. Ya sama nilainya, karena yang diambil maksimalnya hanya 4. Gitu. Refleksi, Bapak Ibu. Refleksi itu 3. Jadi maksimalnya 3. Kalau Bapak Ibu melakukan refleksi, refleksi itu kan setiap refleksi berapa nilainya tadi? Setengah ya.
Jadi maksimalnya Bapak Ibu 6 refleksi yang ditulis di situ. Kalau kalau Bapak Ibu punya 10, jadi membuat 10 refleksi ya tetap nilainya ya 3 maksimal yang diakui gitu itu. Terus mencari informasi baru gitu ya. Mencari informasi baru itu kayak diklat apa itu maksimal 3. Jadi Bapak Ibu kalau punya diklat 100 itu nggak usah diunggah semua 100 karena butuhnya 3. Jadi dilihat di sini Bapak Ibu kalau diklat itu tadi ini ya saya lihatkan mana yang diklat. Ah ini. Jadi diklat ini sudah ada kalau Bapak Ibu diklatnya itu sudah JP-nya 181 sampai 480 tapi yang banyak kan ini ya. Yang banyak ini 30 sampai ini ya 32 JP. Ini nilainya 1 nilainya. Nah, kalau nilainya 1 itu Bapak Ibu sebenarnya butuhnya berapa? 3 gitu ya. Butuhnya 3. Jadi kalau Bapak Ibu punya 5 ya 5 enggak apa-apa, dilebihin enggak apa-apa, tapi jangan 100 dimasukkan semua gitu. Sebenarnya itu yang saya maksud maksimalnya di situ Bapak Ibu ya. Mengembangkan karya inovasi itu 4 maksimalnya. Nilainya itu 4 skor maksimalnya nanti Bapak Ibu. Mempunyai ini prestasi gitu 1,5 pengabdian masyarakat 1,5. Jadi skor nanti maksimalnya 10 Bapak Ibu. Gitu ya kira-kira seperti itu. Terus kontribusinya nilai ini ke secara keseluruhan berapa persen nanti ada. Nah, jadi ini jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilaian tersebut, dosen dan penguji kemudian diubah menjadi portofolio yang skalanya 0 sampai 100. Jadi kalau Bapak Ibu punya nilai 10 tadi, maka Bapak Ibu akan menjadi 100 nilainya. Kalau 8, ya 80 gitu kira-kira. Ininya konversinya ke nilai 0 sampai 100 itu. Jadi kalau ingin punya nilai 100 ya harus dipenuhi ini semua gitu ya. Jadi penelitiannya harus 4, refleksinya nilainya 3, mencari informasi tadi yang diklat, seminar itu ya 3 gitu. Ya, karya inovasinya ya 4, nah, seperti itu. Dan biasanya Bapak Ibu yang ini itu sebenarnya kalau menurut saya yang penting ada dulu, enggak usah Bapak Ibu enggak usah mengada-ada, yang ada saja diunggah. Misalnya gini, mengada-ada itu Bapak Ibu enggak ikut diklat, nah, tapi Bapak Ibu cari sertifikat diklat itu enggak perlu. Atau punya tempatnya sertifikatnya itu terus diganti namanya gitu ya enggak perlu. Karena ini yang penting yang 4 ini ada salah satunya gitu ya. Nanti bagaimana kontribusinya jadi Ibu dari keseluruhan. Bapak Ibu hitung kalau nilainya 100 sepertujuh itu berapa? 100 bagi 7 itu berapa Bapak Ibu? 15? Enggak sampai 15 ya. Jadi nilainya kalau dapat 100 itu nilainya ya 14 lah kira-kira. 14 berapa? Kalau 15 kan 105 ya. Jadi 14,5 lah kontribusinya kalau nilai 100. Kalau nilainya 50 ya berarti 7 gitu Bapak Ibu. Yang banyak itu sebenarnya bobotnya di praktek pembelajaran itu 6. Nilainya 6 per 7. Maksudnya 6 per 7 itu ya kalau Bapak Ibu katakan tadi portofolionya 15, itu praktek pembelajarannya itu kalau dapat 100 itu memperoleh nilai 85. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau amannya ya nanti sebenarnya berapa. Jadi kan
nilai UKIN ini totalnya itu harus 70 minimal baru lulus UKIN-nya. Kalau portofolionya dapat 2, misalnya kan bisa jadi Bapak Ibu dapat 2. Dapat 2 itu berapa nilainya kalau dapat 2 ya? Kira-kira. Nilainya Bapak Ibu itu berarti hanya punya nilai 15. Kalau nilai portofolionya 15 baru dapat 2 nilainya gitu. Kalau 2 maka ini harus punya nilai yang praktek pembelajarannya itu harus punya nilai 70 paling enggak. 70 itu berapa ya? Kalau nilainya 100 kan dapat 85. Pak Dar coba dihitungkan Pak Dar. Kalau ingin 70 itu berapa ya nilai praktek pembelajarannya? Coba saya lupa ngitungnya. Berapa ya? Portofolionya berapa? Portofolionya berapa? Misalkan portofolionya nilainya 2 saja gitu. Minimal lah dapat 2 atau 1. Skor pembelajarannya harus kalau 85 berapa Pak Dar? Kalau 80 kali 6. 48. Bagi 7. 6. 7 hampir 7. 7 ya. Jadi itu ya, kalau harus 80 lebih lah. Jadi kalau 85 praktek pembelajarannya, jadi skornya rata-rata 85 itu sudah aman sebenarnya. Jadi rata-ratanya 85 skor pembelajarannya, nilai portofolionya nilainya 2 saja sudah lulus sebenarnya. Nilai 2 itu artinya punya nilai 14 gitu ya skornya. 1,4 lah. Jadi dari mana 1,4 itu sebenarnya Bapak Ibu kalau menulis refleksi saja ya, refleksi saja misalnya 2 gitu. Udah cukup sebenarnya gitu. Tapi Bapak Ibu dimaksimalkan kalau bisa ya. Portofolionya ya maksimal, pembelajarannya maksimal. Nah, sekarang bagaimana yang praktek pembelajaran ini, Bapak Ibu? Biar nilainya dapat berapa tadi? 85. Nah, jadi amannya 85. Nah, praktek pembelajaran ini Bapak Ibu ada 2 nanti. Ya, 2 itu apa? 1 RPP, yang 1 video pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu harus membuat RPP dan dipraktekkan, diambil videonya. Gitu intinya itu, Bapak Ibu ya. Nah, pembelajarannya bagaimana Bapak Ibu? Ini yang tahun kemarin yang masih pandemi itu masih ada kondisi seperti ini. Kalau sekolahnya menyelenggarakan pembelajaran di kelas, jadi luring, pelaksanaan UKIN-nya Bapak Ibu harus mengajar real teaching di kelas. Namun kalau zona merah daring, ya Bapak Ibu ngajarnya secara daring. Yang sekarang kan sudah tidak ada yang daring ya Bapak Ibu ya, semuanya luring kayaknya ya. Nah, ada lagi kalau yang dulu zaman kemarin masih tidak ada pembelajaran di sekolah, zonanya merah, terus secara daring tidak bisa. Secara daring tidak bisa, itu artinya tidak ada sinyal Bapak Ibu. Bapak Ibu di sekolah itu dulu mungkin hanya ngasih-ngasih tugas saja. Nggak ada pembelajaran secara luring maupun daring. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Nah, itu harus melakukan pembelajaran imajiner. Jadi mengajar tapi nggak ada muridnya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Yang sekarang ini kondisinya yang atas, yang sekarang ini. Semuanya saya lihat sudah luring. Kalau maupun daring itu kondisi tertentu mungkin sudah nggak ada lah. Yang itu. Jadi praktek pembelajarannya itu. Jadi ini yang akan dinilai Bapak Ibu seperti saya katakan tadi
menilai rancangan pembelajaran, RPP-nya dinilai, dan menilai pelaksanaan pembelajaran yang berupa video itu yang dinilai. Jadi ketika UKIN praktek pembelajaran itu ada 2 yang dinilai, RPP dan videonya. Nah, nanti harus diunggah, RPP-nya diunggah, videonya diunggah. Jangan sampai salah mengunggah RPP di tempat video atau mengunggah video di tempat RPP. Kalau salah, nanti nggak bisa dinilai salah satunya. Kalau nggak bisa dinilai, ya nilainya nggak ada. Nah, ini juga kejadian yang seperti ini yang menjadi tidak lulus, gitu. Karena salah mengunggah. Jadi perlu hati-hati ketika mengunggah. Termasuk mengunggah dan linknya itu harus bisa diakses oleh penguji. Jadi harus terbuka. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, CP-CP-nya itu ada. Jadi UKIN pembelajaran itu menilai CP 1 sampai 6. Oke, yang dinilai ini nanti jadi apa saja yang dinilai, alur, jadi dan rubrik penilaian nanti saya berikan ke Bapak Ibu instrumen penilaiannya. Biar Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan instrumen penilaiannya. Yang penting lagi ini Bapak Ibu untuk video, pada bagian video. Jadi ketika Bapak Ibu membuat video itu, 1, pada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Jadi di video itu kartu pesertanya ditunjukkan. Saya misalnya gini, saya namanya siapa, mahasiswa PPG, jurusan apa, nomor pesertanya apa, gitu. Melaksanakan praktek pembelajaran pada tanggal berapa, gitu ya. Itu disebutkan di situ. Terus dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian sopan yang rapi. Video dibuat dalam satu rangkaian pembelajaran. Artinya ketika melaksanakan pembelajaran itu harus sekali, jangan saya mengajarkan setengah, besok setengah, ya nggak boleh seperti itu, baru digabung nggak bisa. Jadi harus satu rangkaian 2 JP itu. Video PPL UKIN itu dibuat setelah pelaksanaan PPL. Jadi Bapak Ibu itu melaksanakan praktek pembelajaran itu sesuai waktu yang ditentukan. Bukan Bapak Ibu menggunakan video yang digunakan ketika PPL. Bukan, jadi harus membuat baru. Gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengunggah video ketika Bapak Ibu membuat video di PPL. Nah, kalau itu dilakukan, ketahuan, ya alamat gitu. Nah, makanya di situ nanti perlu ditampilkan, maaf, mana tadi? Jadi ini video pembelajaran itu dengan menampilkan, harus ada menampilkan waktu real perekamannya. Jadi harus ada. Kalau tidak ada, ya Bapak Ibu sebutkan pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan pada tanggal berapa, hari apa, itu disebutkan. Biasanya di rekaman itu ada tanggalnya. Ini penguji bisa dilihat di sini nanti. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi laksanakan pembelajaran itu sesuai waktu yang ditentukan. Dan RPP-nya ya dibuat dengan sesuai dengan materi pada waktu itu yang pembelajaran itu, Bapak Ibu. Oke, ini syarat penguji UKIN tidak perlu. Ini prosedurnya, jadwalnya nanti sudah diberikan. Ini tidak perlu, mungkin ini tidak perlu. Yang saya perlu yang ini, tugas peserta ini. Peserta harus mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Nanti Pak Darmawan akan dijelaskan. Mempraktekkan pembelajaran dalam durasi 2 JP, ya disesuaikan kalau PAUD gimana, kalau BK gimana, kalau SD gimana, yang 2 JP-nya itu, kalau SMA, SMK gimana. Terus peserta harus merekam seluruhnya dulu, merekam seluruh dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30-40. Dan itu harus memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman membuat ini.
Bapak Ibu, yang penting durasinya ini dilihat 30 sampai 40. Jangan kurang. Misalnya durasinya 20 itu akan mengurangi. Durasinya lebih 50 semuanya dimasukkan dan juga akan mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena mungkin penguji itu nggak melihat keseluruhan. Karena di sini sudah disebutkan maksimal 40. Mungkin ada yang kelewat dilihatnya gitu. Sehingga akan mengurangi penilaian di item-item penilaian. Gitu. Jadi harus ini 30 sampai 40 ini durasinya Bapak Ibu. Peserta memastikan yang saya katakan, link videonya itu, video pembelajarannya itu tautannya dapat diakses. Biasanya yang Google Drive itu harus bisa diakses, harus dibuka kuncinya gitu ya. Nah, nanti kalau ada permasalahan, biasanya penguji itu akan menghubungi helpdesk-nya, menghubungi adminnya. Nanti admin akan menghubungi Bapak Ibu tapi kalau bisa nggak dihubungi Bapak Ibu artinya sudah beres semua. Nah, ini Bapak Ibu peserta mengunggah fakta integritas, terus RPP, portofolio, video dan diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum. Ini nanti ada jadwalnya Bapak Ibu. Ini tugas penguji UKIN tidak perlu. Nanti ini tidak perlu. Mungkin jadwal yang terakhir. Jadi ini sanksi, saya pikir Bapak Ibu yang UKIN ini tidak ada sanksi. Tapi kalau ada Bapak Ibu melakukan pelanggaran ya pasti ada sanksinya. Kelulusan UKM PPG itu ya UKIN-nya harus lulus, UP-nya harus lulus. Batas kelulusannya 70 itu masing-masing Bapak Ibu. UKIN-nya harus 70 minimal, UP-nya harus 70. Kalau tidak lulus nanti ya masih diberi kesempatan mengulang sampai batas masa studinya habis 3 tahun. Untuk pertama ini tidak bayar Bapak Ibu, tapi kalau sudah mengulang itu disuruh bayar. Jadi harapannya jangan mengulang biar nggak bayar. Jadi harus lulus sekali saja. Oke, ini waktunya Bapak Ibu. Ini sudah ada suratnya. Untuk UKIN pendaftarannya 29 sampai 3 Oktober. Sepertinya tadi sudah diumumkan. Sampai 3. Tapi kalau ada masalah Bapak Ibu menghubungi helpdesk-nya, adminnya, admin IT-nya atau helpdesk-nya biar bisa dibantu kalau ada permasalahan. Briefing itu sebenarnya tanggal 4, tapi saya ajukan karena praktek pembelajarannya itu 5 sampai dengan 6. Tanggal 5 atau tanggal 6. Karena prakteknya sekali saja. Saya berharap Bapak Ibu tidak melakukan praktek pembelajaran di luar tanggal ini. Ya. Di luar tanggal ini karena nanti akan jadi masalah. Nanti ada yang tanya, "Pak, di tempat saya misalnya ada AKM atau ada UAS." Ya, lakukan setelah itu. Jadi kan nanti panggil muridnya, kan muridnya sendiri lakukan pembelajaran gitu. Itu caranya Bapak Ibu. Sedapat mungkin tidak, Pak, kecuali ini, Pak saya mau sakit tanggal 5 dan 6 gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa melakukan pembelajaran kalau sudah mau sakit tanggal 5 dan 6. Nah, itu nanti harus mengurus surat permohonan, melaksanakan pembelajaran yang diajukan itu dan agak ribet itu. Jadi harapannya ya 5 atau 6 ini saja Bapak Ibu lakukan. Terus mengisi portofolio dan mengunggahnya, video pembelajarannya itu. Diberi waktu tanggal 7 sampai 9. Bapak Ibu, jadi 3 hari. 7, 8, 9. Dan harapannya Bapak Ibu jangan terlambat. Karena dikunci kalau terlambat itu nanti tidak bisa unggah. Jadi gimana Bapak Ibu siapkan. Jadi sudah disiapkan tanggal 7 sampai 9 itu tinggal ngunggah. Jangan tanggal 7 sampai 9 itu masih mencari berkas.
yang mau diunggah, ya bisa nggak selesai. Jadi kemarin-kemarin, sekarang, besok itu sudah siapkan yang mau diunggah. Seperti tadi, tidak harus banyak. Seperti biasanya yang sering banyak itu Bapak Ibu yang diklat seminar itu sampai 20 yang diunggah, itu nggak perlu. Jadi secukupnya tadi sudah saya katakan, itu kan Bapak Ibu bisa lihat, oh nilainya berapa. Oh nilainya 1, butuhnya 4, ya cukup 4 atau 5 atau 6 lah, dilebih. Takut nanti ada sama pengujinya nggak dinilai. Saya beritahu juga Bapak Ibu, kalau diklat yang diunggah itu usahakan waktunya tidak sama atau beririsan karena akan dikurangi. Misalnya Bapak Ibu ya, tanggal 7 sampai 8 Agustus Bapak Ibu ikut diklat daring, misalnya ikut diklat 7 sampai 8 Agustus diklat A. Terus juga 7 sampai 8 Agustus ikut diklat B. Nah, itu mesti yang dinilai hanya salah satu saja. Tidak mungkin nanti akan dinilai kecuali pengujinya hilaf gitu ya. Kenapa? Tidak mungkin orang melakukan diklat diklat yang berbeda pada waktu yang bersamaan, kecuali hanya istilahnya nyari sertifikatnya saja gitu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus dilihat tanggal diklatnya itu, dilihat ya. Kalau panjang, waktunya panjang, itu kan mungkin diklatnya tidak setiap hari, ya nggak apa-apa dengan waktu yang berbeda. Tapi kalau diklatnya luring misalnya ya tadi waktunya bersamaan, tapi kegiatannya 2, ya pasti akan dinilai 1. Itu ya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu yang tahu sendirilah itunya. Terus UKIN itu akan dinilai penguji ini cukup lama, 14 sampai 20. Bapak Ibu, kalau tidak ada perubahan, ini akan diumumkan kelulusannya 3 November. Itu yang UKIN. Dan UP-nya juga Bapak Ibu. Kelulusan itu diumumkan secara keseluruhan UKIN dan UP. Untuk yang UP, ini akan dilaksanakan Bapak Ibu tanggal 15 sampai dengan 16. Itu sekali saja, nanti Bapak Ibu ada uji coba tanggal 14. Nah, nanti untuk UP biasanya ada briefing juga ke peserta, ada pembekalan juga, tapi intinya UP itu akan dilakukan secara berbasis domisili, seperti Bapak Ibu ketika ikut tes dulu, yang perlu disiapkan itu jaringannya bagus. Itu saja itu. Yang lain-lain menyesuaikan, tapi jaringannya harus bagus. Karena itu berbasis domisili, nggak datang ke kampus. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Monggo Pak Darmawan mungkin bisa melanjutkan terkait dengan secara teknis bagaimana mengunggah dan seterusnya ini. Saya stop share dulu. Mungkin pertanyaannya belakangan ya Bapak Ibu setelah Pak Darmawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.